Ada catatan menarik Bang Goden terkait dengan editorial media Indonesia kali ini bahwa adanya analogi bencana ini seperti maling. Maling kita waspada, tapi bencana kita tidak pernah waspada. Kenapa bisa begitu? Ya bayangkan pemilik rumah itu bagaimana takutnya maling membangun pagar tinggi-tinggi. Setiap jendela pun dipasang teralis gitu ya. Karena apa? Dia bersiaga karena dia tidak tahu kapan maling itu datang. Bencana itu seperti itu, nyata adanya. Tetapi kesiapan kita yang kurang. Kita lebih siaga pada maling daripada pada bencana malah. Betul sekali, padahal bencana itu membawa kematian. Pada awal bulan ini, di bulan Desember itu, Gubernur Banten Wahidin Halim ya, mengeluhkan bagaimana banyaknya bangunan-bangunan sepanjang Pantai Anyar di Banten itu melanggar peraturan tentang 100 meter dari titik tertinggi pasang ke darat. Akibatnya dia berencana untuk membongkar seluruh bangunan-bangunan liar tersebut. Liar karena melanggar peraturan. Ada rencana membongkar dan saat ini sedang menyusun rencana tata ruang untuk sepadan pantai di Banten sana, di Anyar. Tapi akan tetapi sudah keburu kejadian. Nasib berbicara lain ya, fakta berbicara lain. Tanggal 22 tiba-tiba terjadi tsunami yang awalnya disebut sebagai gelombang biasa oleh BMKG, tetapi kemudian direvisi sebagai tsunami. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya di Banten, tetapi hampir di semua pantai yang ada di Indonesia itu banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sana ada Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2014. Ada juga peraturan presiden yang mewajibkan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang mempunyai garis pantai untuk menetapkan peraturan lewat peraturan daerah agar menata kawasan pantai. Mengapa kawasan pantai ditata? Tentu selain untuk keindahan, tetapi yang tidak kalah pentingnya untuk bersiaga menghadapi bencana. Nah, kesiagaan itulah yang disebutkan di dalam editorial yang tidak selalu nampak. Contoh paling mudah misalnya, bagaimana kita datang ke kawasan wisata, masuk hotel, tetapi tidak pernah diberitakan oleh pihak hotel bagaimana seandainya terjadi tsunami. Bencana. Kemana kita harus menyelamatkan diri, di mana titik kumpulnya. Jadi hal-hal yang praktis, tapi tidak pernah dilakukan. Padahal kalau misalnya kita lihat di beberapa gedung di Jakarta sebelum kita memulai acara besar, selalu ada bagaimana cara menyelamatkan diri apabila ada bencana begitu. Ya betul. Kemarin itu banyak sekali orang dari perkantoran yang mengadakan kegiatan di Tanjung Lesung. Di sana kawasan wisata. Tetapi juga lagi-lagi tidak pernah diberitahukan bagaimana menyelamatkan diri kalau terjadi bencana. Bahkan dia didirikan panggung hiburan itu 15 proses meter. di bibir pantai. Ini kan sesuatu yang menunjukkan kita itu tidak punya tidak punya kedekatan dengan mitigasi bencana. Bang Goden, ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang Anda tadi sebutkan, juga peraturan presiden begitu bahwa jarak antara rumah ataupun tempat tinggal, resort 100 meter dari titik tertinggi pasang air laut. Kenapa itu tidak terjadi? Kenapa aturan yang sudah ada, sampai Perpres sudah ada, tidak diberlakukan? Di mana titik bolongnya? Ya lagi-lagi di sana itu selalu terbuka ruang gelap untuk dilakukan transaksi. Tidak ada kata yang paling tepat untuk menyebutkan bahwa memang telah terjadi transaksi sehingga dengan bebasnya orang menguasai pantai sampai ke lautnya pun dikapling-kapling gitu. Tidak hanya pantainya dikapling, lautnya juga dikapling. Nah hal-hal seperti ini kan yang harus dibenahi kembali. Mumpung ada kesadaran kita menghadapi bencana ini harus terus-menerus ditumbuhkan, tetapi peraturan perundangan ditertibkan. Jadi banyak sekali di daerah wisata, tidak hanya di Banten menurut saya ya, di daerah wisata di Bali, di Labuan Bajo itu banyak sekali bangunan-bangunan yang didirikan persis di bibir pantai ya, tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut.
Kalau misalnya kita kembali ke topik waspada bencana sepanjang waktu. Kalau misalnya maling kita bisa bangun pagar, kita bisa bangun tembok tinggi. Tapi kalau bencana apa yang harus dibangun? Sistemnya kah? Atau alat-alat misalnya buoy pendeteksi tsunami yang ternyata di Selat Sunda sudah hilang sejak tahun 2007? Atau apa yang harus dibangun? Ya tentu saja dibangun secara komprehensif ya. Yang pertama itu tadi di editorial dikatakan negara superpower pun sekalipun tidak mampu membendung bencana, tetapi yang mampu dilakukan oleh negara karena dia punya otoritas adalah mengatur perundang-undangannya, kebijakannya yang diatur. Yang pertama tentu peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPR maupun pemerintah itu sudah ada. Tetapi tadi di editorial disebutkan peraturannya surplus, tapi konsistensi pelaksanaannya minus. Akibatnya yaitu tadi seperti di Anyer yang disebutkan oleh Gubernur Banten, banyak sekali banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun menyalahi ketentuan perundang-undangan. Kebetulan bangunan-bangunan tersebut diizin pada saat daerah itu masih masuk ke Jawa Barat. Kita, ya seperti yang Anda sampaikan, banyak sekali di daerah wisata khususnya bangunan-bangunan yang berdiri tepat di bibir pantai begitu. Padahal kita juga tidak tahu kapan bencana itu akan datang, kapan tsunami itu akan datang. Dengan ibaratnya keterlanjuran yang sedemikian jauh, bagaimana kita menertibkan bangunan-bangunan yang sudah jadi resort, sudah jadi hotel begitu di daerah selatan Bali ataupun di daerah selatan pantai Jawa, bagaimana mendisiplinkan ini? Ya, yang pertama-tama itu tentu penghormatan terhadap nyawa manusia. Satu manusia pun meninggal akibat bencana itu adalah persoalan kemanusiaan. Karena itu jangan sampai bangunan-bangunan itu mengalah lebih besar daripada harga nyawa. Karena itu tidak ada jalan lain, memang harus ditertibkan, undang-undang ditegakkan. Itu yang paling penting ya. Tadi saya katakan mulai dibiasakan misalnya di setiap hotel, di setiap tempat wisata, disosialisasikanlah tentang bagaimana cara-cara menyelamatkan diri kalau tiba-tiba terjadi bencana misalnya. Mestinya di kawasan wisata itu di ruang publiknya dipasang pelang-pelang bagaimana orang untuk bisa menyelamatkan diri, kemana harus berlari kalau terjadi tsunami. Ini kan tidak ada gitu ya. Informasi-informasi seperti itu hampir tidak ada di daerah-daerah wisata. Itu yang pertama. Yang kedua tentu bagaimana membiasakan orang setiap orang dengan mitigasi bencana. Misalnya tadi ya bagaimana dimulai dari sekolah. Yeah. Perlu juga dipikirkan misalnya soal mitigasi bencana itu diajarkan di kurikulum, masuk kurikulum. Jadi sejak PAUD bahkan masuk TK, SD sampai perguruan tinggi. Kita sudah akrab. Orang diajarkan menyelamatkan diri. Bila perlu pagi-pagi sebelum memulai kegiatan pelajaran itu diajarkan hal-hal seperti itu. Karena itu tadi bencana itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Jangan-jangan pada saat pelajaran tiba-tiba bencana datang. Karena kita tidak pernah tahu bencana itu kapan datang, tetapi bencana itu sebuah keniscayaan. Makanya sebagai manusia yang arif, yang melebihi keledai, yang tidak mau terpelosok pada lubang yang sama, kita harus secara sistematis menyusun mekanisme mitigasi bencana. Baik, Bang Gordon, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita akan kembali. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 021-583-9900 dan juga Twitter di @mediaindonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Pemirsa, yang pertama ada Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, adik Rory dan Bang Gaudien. Selamat pagi. Silahkan Pak Iwan. Waspada terhadap natural error, ya kan, dengan bencana itu harus. Tapi lebih waspada lagi menghadapi human error karena berkaitan dengan agama dan etik, dan itu penghancurannya lebih hebat itu. Yang jadi masalah sekarang, ini kan berkaitan dengan persoalan memprediksi optimal maksimal terhadap kejadian-kejadian itu, dan kita berpikir ilmiah dengan teknologi tinggi kok. Nah, untuk itulah maka ini berkaitan dengan pekerjaan gubernur, wali kota, dan bupati. Anehnya setiap bencana yang kita alami berturut-turut sekarang ini kebanyakan bupati, gubernur, wali kota itu nampak di belakang-belakang sendiri.